Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kita mulai bimbingan Olimpiade Matematika dengan nomor teori atau teori bilangan. Karena materi bimbingan Olimpiade itu terdiri dari nomor teoris pertama, yang kedua adalah kombinatorika, yang ketiga adalah geometri, yang keempat adalah aljabar. Materi pertama adalah nomor teori atau teori bilangan. Kemudian biasanya nomor teori itu diawali dengan divisibility atau keterbagian bilangan bulat. Oleh karena itu kita mulai saja dengan keterbagian bilangan bulat dan kita mulai dengan definisi pembagi. Diberikan A dan M bilangan bulat, dikatakan M membagi A atau A habis dibagi M jika ada bilangan bulat Z sehingga A sama dengan K kali M. Diberi notasi seperti ini, dibaca M membagi A atau A habis dibagi M. Selanjutnya M disebut dengan faktor atau pembagi dari A atau bisa dikatakan A kelipatan dari M. Sebagai contohnya 3 membagi 6. Karena apa? 6 sama dengan 2 kali 3. Oke, kita lanjut ke sifat keterbagian. Sifat pertama yaitu cukup jelas, diberikan X, Y, Z adalah bilangan bulat, jelas X itu membagi 0, asalkan tidak 0, karena kalau 0 ini menjadi tidak terdefinisi. Ini jelas juga, jika X membagi 1, sudah pasti X itu kalau bukan 1 ya min 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1 atau min 1, pasti X itu habis membagi 1. Dan tentu X habis membagi dirinya sendiri, asalkan X tidak sama dengan jelas. Sifat ketiga, jika X membagi Y, maka berlaku XZ membagi YZ. Untuk setiap Z bilangan bulat yang tak 0. Sifat keempat, jika X membagi Y, di mana Y tidak sama dengan 0, maka berlaku nilai mutlak X lebih kecil sama dengan nilai mutlak Y. Sifat kelima, jika X membagi Y dan X membagi Z, maka berlaku X membagi alfa Y ditambah beta Z untuk setiap alfa beta bilangan bulat. Sifat keenam, jika X membagi Y dan X membagi Y plus Z atau Y min Z, maka berlaku X membagi Z. Sifat ketujuh, jika X bagi Y dan Y membagi Z, maka berlaku X membagi Z. Nah, sifat kedua ini disebut dengan sifat refleksif. Sifat yang kelima disebut dengan sifat linear, sedangkan sifat ketujuh disebut dengan sifat transitif. Artinya, ini kami hanya buktikan sifat ketujuh saja, sifat 1 dan ke-6 dipersilahkan pada penonton untuk membuktikannya sendiri. Cukup mudah. Sifat ketujuh, X membagi Y dengan menggunakan definisi, maka kita temukan suatu bilangan bulat Z, bilangan bulat K, sehingga Y sama dengan KX. Y membagi Z. Berdasarkan definisi, kita dapat temukan sebuah bilangan bulat Z sehingga Z sama dengan J kali Y. Sehingga kita peroleh Z itu sama dengan tadi adalah J kali Y. Dan Y tadi itu adalah Y sama dengan KX. Maka kita substitusikan saja Y sama dengan KX ke dalam Y, sehingga kita peroleh JK dikali X. Nah, JK ini adalah suatu bilangan bulat. Jadi Z sama dengan suatu bilangan bulat kali X. Nah, berdasarkan definisi, kita peroleh X membagi Z. Bukti selesai. Mulai dengan pembahasan soal. Dan soal ini saya ambil daripada OSP, Olimpiade Sains Provinsi, Sains tingkat provinsi beberapa tahun yang lalu. Tapi soal ini saya masukkan ke dalam latihan soal divisibility dan pembagian, algoritma pembagian, division algorithm, yang saya share ke bahan ajar e-learning Mas Insinyur Pekalongan. Ada 86 soal. Oke, saya akan tunjukkan dulu soal yang saya maksud. Ini adalah soal-soal tentang number theory, submaterinya divisibility and division algorithm, keterbagian bilangan bulat dan algoritma pembagian. Di antara soal ini, saya muat dalam pembahasan kali ini, yaitu adalah soal nomor 6. Ya, soal nomor 6, tentukan semua bilangan bulat positif M sehingga 3M plus 25 per 2 M min 5 merupakan bilangan bulat positif. Ada 86 soal, semuanya berkaitan dengan divisibility dan division algorithm. Jadi kalau kalian bisa memahami konsep-konsep
divisibility and division algorithm, maka kalian saya yakin bisa menyelesaikan soal-soal. Kita lanjut saja. Tentukan semua bilangan bulat positif M sehingga 3M plus 25 per 2M5 merupakan bilangan bulat positif. Nah, berdasarkan definisi pada pembagi, di sini kita mencari apa? Mencari semua bilangan bulat positif M sehingga 3M plus 25 itu habis dibagi 2M5, atau dengan kata lain, cari semua bilangan bulat positif sehingga 2M5 itu membagi 3M plus 25. Nah, di sini kami akan memberikan solusinya dengan cara yang berbeda, tentunya lebih sederhana. Perhatikan di sini. Mula-mula kami letakkan pembilangan penyebut di kedua ruas, kiri dan kanan, yaitu 3M plus 25, 2M5. Kemudian, bagaimana caranya supaya kedua ruas ini sama? Maka kita lengkapi dengan menambah koefisien-koefisien. Kita cari koefisien 3M plus 25, koefisien 2M5, dan sebuah konstanta. Agar kedua ruas ini sama nilainya. Jelas bahwa di sini koefisien yang pertama adalah 2, koefisien daripada 3M plus 25, koefisien yang kedua adalah 3, dan tambah 65 sebagai konstanta. Coba perhatikan di sini, sehingga kedua ruas ini menjadi sama. Coba perhatikan di sini, 2M5 itu kan habis membagi dirinya sendiri, ya, berdasarkan sifat kedua. Asalkan tidak 0. Jelas tidak 0 2M5 ini. Jadi X membagi X asalkan X tidak 0, sifat kedua. Tidak 0. Kenapa? Karena 3M plus 25 adalah habis dibagi 2M5. Ya. 3M plus 25 per 2M5 itu adalah bilangan bulat positif. Ya kan? Sehingga 2M5 pun harus bilangan bulat positif. Jadi tidak 0. Jadi 2M5 jelas habis dibagi dirinya sendiri. Kemudian 3M plus 25 tadi diketahui habis dibagi 2M5. Karena 3M plus 25 habis dibagi 2M5, 2M5 juga habis dibagi 2M5, maka berdasarkan sifat ke-5, yaitu jika X membagi Y dan X membagi Z, maka berlaku X membagi alpha Y plus beta Z untuk setiap bilangan bulat Y, alpha, dan beta. Nah, menggunakan sifat ke-5 ini, maka sudah pasti kita peroleh apa? Bahwa 65 juga pasti habis dibagi 2M5. Ruas kiri, ruas kanan habis dibagi apa? Dibagi dengan 2M5. Ya. 23M plus 25 min 2M5 itu habis dibagi 2M5. Akibatnya 65 juga habis dibagi 2M5. Dengan kata lain, 2M5 ini adalah faktor-faktor daripada 65. Apa faktor-faktor positifnya? Dia itu adalah 1, 5, 13, dan 65. Maka dengan menyelesaikan persamaan 2M5 sama dengan 1, 5, 13, 65, dan mudah kita peroleh M-nya pasti adalah sama dengan 3, 5, 9, 35. Misalnya kalau 2M5 sama dengan 1, maka 2M sama dengan 6, maka M-nya 3. 2M5 kalau sama dengan 5, 2M sama dengan 10, maka M-nya 5. Ya, 2M5 sama dengan 65, maka 2M sama dengan 70, maka M-nya sama dengan 35. Oke, kita teruskan ke soal nomor 2. Tentukan semua bilangan asli yang dapat dinyatakan sebagai A plus B per C plus B plus C per A plus C plus A per W. Untuk suatu A, B, C bilangan asli dengan GCD AB sama dengan GCD PC sama dengan GCD CA sama dengan 1. Nah, di sini kita diminta untuk mencari semua bilangan asli yang dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Untuk suatu bilangan asli A, B, C, di mana A dan B, B dan C dan A itu adalah relatif prima. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya butuh sebuah teorema. Tapi sayangnya teorema ini saya tidak akan bahas di sini. Karena teorema ini adalah masuk dalam teorema greatest common divisor. Nah, ketika nanti masuk ke dalam greatest common divisor, lalu saya buktikan teorema ini dan bagaimana cara menggunakan teorema ini untuk menyelesaikan masalah-masalah olimpiade matematika. Teorema ini berbunyi, jika A, B, C bilangan asli, di mana A membagi C, B membagi C, dan GCD A dan B1, maka berlaku AB membagi C.
Untuk itu saya bagi masalah menjadi dua kasus. Kasus pertama adalah ketika A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1. Jadi A, B, C-nya nilai 1. Mudah dipahami bahwa nilai A, B, C sama dengan 1 ini sudah memenuhi kriteria dalam soal. Yaitu di sini A, B, C-nya bilang asli. Dan greatest common divisor A, B, B, C, C, A adalah 1. Jadi kita tinggal cek saja ke dalam bentuk A plus B per C plus B plus C per A plus C plus A per B. Kita masukkan saja. Jadi 1 plus 1 per 1 tambah 1 plus 1 per 1 tambah 1 plus 1 per 1 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Oleh karena itu 6 adalah salah satu bilangan asli yang dimaksud dalam soal. Kemudian untuk kasus kedua jika A, B, C-nya bukan triple 111. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, maka saya ubah bentuk A plus B per C plus B plus C per A plus C plus A per B ini ke dalam bentuk yang lain tapi masih senilai atau ekuivalen dengan cara mengubah penyebutnya. Jadi saya ubah menjadi ABC, E menjadi ABC, menjadi ABC, menjadi ABC, sehingga kita peroleh apa? A kali B kali A kali AB kali A plus B tambah BC dikali B plus C ditambah AC kali C plus A per ABC. Jadi AB kali A plus B tambah BC kali B plus C per AC kali A plus per ABC per ABC ini adalah senilai dengan bentuk yang dalam soal. Oleh karena itu, karena A plus B per C plus B plus C per A plus C plus A per B itu adalah bilangan asli, akibatnya ABC ini pasti habis membagi AB dikali A plus B tambah BC dikali B plus C tambah AC dikali A plus C. Untuk kemudahan penulisan, maka saya definisikan nilainya ini sama dengan FABC. Jadi FABC itu adalah sama dengan apa? AB kali A plus B plus BC dikali B plus C dikali A plus C per ABC, atau sama saja dengan FABC sama saja dengan A plus B per C plus BC plus C per A tambah plus C plus A per B. Jadi di sini kita hanya mencari nilai FABC. Nah, karena tadi ABC habis membagi A plus B plus BC B plus C plus AC A plus C, maka berdasarkan definisi keterbagian kita dapat bilangan bulat atau bilangan asli M, sehingga berlaku AB dikali A plus B ditambah BC kali B plus C ditambah AC dikali A plus C sama dengan MABC. Perhatikan di sini, dirumuskan MABC itu habis dibagi C. Demikian juga AC kali A plus C habis dibagi C. Demikian juga BC kali B plus C habis dibagi C. Maka berdasarkan sifat yang kelima tadi, yaitu ketika X membagi Y dan X membagi Z, maka berlaku X membagi alpha Y plus beta Z untuk alpha beta dan asli, atau boleh juga menggunakan sifat kelima, itu ketika X membagi Y, ya, ketika X membagi Y dan X membagi Y min Z atau X membagi Y plus Z, maka berlaku X membagi Z. Maka dengan menggunakan sifat tadi, maka kita peroleh A kali B dikali A plus B juga pasti habis dibagi dengan C, atau C membagi AB dikali A plus B. Jadi kita peroleh C membagi AB dikali A plus B. Nah, kali ini saya masih memerlukan teorema lain lagi, ya, tentang greatest common divisor, dan tidak akan saya bahas di sini karena itu masuk dalam materi greatest common divisor. Nanti saya akan bahas ketika kita masuk pada pembahasan greatest common divisor. Perhatikan, dengarkan bunyi teoremanya. Ketika X membagi Y kali Z, X membagi YZ, dan JCD X dan Y1, maka berlaku X membagi Z. Ulangi, jika X membagi Y kali Z dengan JCD X dan Y1, maka X membagi Z. Nah, perhatikan di sini, karena A tadi, dan C itu
kritis Kaiman D besar 1, demikian juga B dan C kritis Kaiman D besar 1, ya. Akibatnya apa? Jadi JCD B dan C itu satu, JCD C dan A1, akibatnya apa? Maka C pasti JCD-nya dengan A kali B juga 1. Ya, saya ulangi, karena JCD B dan C sama dengan JCD dengan C dan A1, B relatif prima, C relatif prima, maka pasti juga relatif prima dengan A kali B. Jadi kita peroleh C dengan AB itu adalah relatif prima atau JCD. C dengan AB adalah sama dengan 1. Maka berdasarkan teorema yang saya sebutkan tadi, karena C membagi AB kali A plus B, C dengan AB JCD 1, maka berlaku apa? C pasti membagi A plus B. Nah, kembali menggunakan sifat kelima tadi, dan sifat refleksif, yaitu X membagi X asalnya X tidak nol. Ya, C jelas tidak nol karena bilangan bulat positif. Sehingga C membagi C. Karena C membagi A plus B menggunakan sifat 5, maka kita peroleh C membagi A plus B plus C. Perhatikan di sini. Ya, dengan cara yang sama, kita peroleh juga B membagi A plus B plus C, A juga membagi A plus B plus C. Jadi kita peroleh A, baik A mau B mau C, itu membagi A plus B plus C. Nah, perhatikan di sini. Karena JCD AB, JCD BC, JCD C adalah 1, maka dengan menggunakan teorema yang di atas ini, ya, maka kita peroleh apa? A kali B kali C membagi A plus B plus C. Saya ulangi, karena JCD AB, JCD BC, JCD C A1 dengan menggunakan teorema ini, di atas ini, maka kita peroleh A kali B kali C membagi A plus B plus C. Jadi kita peroleh A kali B kali C membagi A plus B plus C. Nah, kita kembali ingatkan sifat keempat. Yaitu jika X membagi Y dengan Y tidak sama dengan 0, maka diperoleh nilai mutlak X lebih kecil sama dengan nilai mutlak Y. Dengan menggunakan sifat keempat tadi, karena A, B, C membagi A plus B plus C, maka kita peroleh nilai mutlak A, B, C lebih kecil sama dengan nilai mutlak A plus B plus C. Jadi kita tidak perlu menggunakan notasi nilai mutlak, karena apa? Karena A kali B kali C positif, A tambah B tambah C juga positif. Kemudian kita bisa asumsikan A lebih kecil sama dengan B, B lebih kecil sama dengan C. Kenapa kita bisa asumsikan demikian? Karena nilai F A B C itu bergantung kepada ABC, sedangkan rumus ABC sama dengan A tambah B per C tambah B plus C per A tambah C plus A per B dengan JCD AB sama dengan JCD BC sama dengan JCD CA sama dengan 1, dan bentuknya itu simetris. Ya, akibatnya nilai dari FABC itu sama sekali tidak tergantung kepada urutan ABC. Jadi saya ulangi, nilai FABC tergantung kepada ABC, karena rumus daripada FABC itu adalah simetris, maka nilai FABC tidak tergantung kepada urutan ABC, hanya tergantung kepada nilai ABC saja. Akibatnya, kita bisa asumsikan A lebih kecil B, B lebih kecil sama dengan C. Jadi kita peroleh sekali lagi A lebih kecil sama dengan B, B lebih kecil sama dengan C. Jadi dengan asumsi ini kita peroleh A lebih kecil sama dengan C, B lebih kecil sama dengan C, C lebih kecil sama dengan C, sehingga C plus C plus C sama dengan 3C, didapat A, B, C lebih kecil sama dengan 3C. Karena C tidak 0,
Maka dengan membagi ruas kiri kanan dengan C, kita peroleh AB lebih kecil sama dengan 3. Karena AB nilai minimumnya 1, maka kita peroleh 1 lebih kecil sama dengan AB, AB lebih kecil sama dengan B. Nah, tadi kita ketahui ABC membagi A plus B plus C. Maka menurut definisi daripada keterbagian atau pembagi atau bilangan bulat, maka kita dapat menemukan sebuah bilangan bulat atau bilangan asli N sehingga A plus B plus C sama dengan NABC. Nah, bentuk ini ekuivalen dengan A plus B sama dengan C kali NAB min 1. Perhatikan, jika A dan B-nya konstan, kita ambil konstan, maka jika N-nya kita naikkan, maka C-nya akan turun. Karena C dan N ini berbanding terbalik. Karena apa? Karena C dan N berada di satu ruas. Kita ketahui tadi AB sama dengan 1 atau 2 atau 3. Nah, bagaimana kalau AB yang 1? Nah, karena A lebih kecil sama dengan B, maka nilai A 1, B 1. Kalau N-nya kita ambil, maka kita peroleh 1 tambah 1 sama dengan C kali 1 kurang 1, 0. Sehingga ruas kiri, ruas kanan tidak sama. Akibatnya untuk N sama dengan 1 tidak memenuhi. Nah, bagaimana kalau N sama dengan 2? 1 tambah 1, 2 sama dengan C 2 kali 1 kali 1 kurang 1, 1. Sehingga C kita dapatkan sama dengan 2. Sehingga ABC-nya sama dengan 1, 1, 2. Perhatikan. Gratis common difference 1 dengan 1 adalah 1, 1 dan 2 adalah 1. Jadi ABC 1, 1, 2 ini memenuhi syarat dalam soal. Jadi tinggal kita cek saja. Untuk F1, 1, 2 nilainya adalah sama dengan 7. Dan 7 inilah bilangan asli, salah satu bilangan asli yang kita cari dalam soal. Kemudian bagaimana kalau N-nya ini kita perbesar? Kalau N lebih besar daripada 2. N sama dengan 2, nilai C-nya sama dengan 2. Nah, kalau N-nya lebih besar dari 2, maka nilai maksimum daripada C-nya di sini adalah 1. Kalau C-nya 1, 1, 1, 1, jadi ABC-nya 1, 1, 1, 1. Nah, itu sudah masuk ke dalam kasus pertama. Sedangkan kasus kedua kita ini adalah ABC-nya tidak sama dengan triple 1, 1, 1. Sehingga untuk N lebih besar daripada 2 tidak ada ABC yang memenuhi. Yang memenuhi hanyalah ABC sama dengan 112 dengan nilai F112 sama dengan 7. Kemudian bagaimana kasus AB sama dengan 2? Jelas, karena A lebih kecil sama dengan B, maka A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kalau kita ambil N sama dengan 1, kita peroleh 1 tambah 2 sama dengan D dikali 1. 2 kali 1 kurang 1, 1. Sehingga C sama dengan 3. 1 tambah 2, 3. Sama dengan C kali 1, 2 kali 1. 2 kurang 1. C sama dengan 3. Kita peroleh A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Kita cek lagi. Greatest common divisor 1 dan 2 adalah 1, 1 dan 3 adalah 1, 2 dan 3 adalah 1. Dan ini memenuhi syarat dalam soal. Hingga kita cek saja. F1, 2, 3 kita peroleh adalah sama dengan 8. Nah, oleh karena itu 8 adalah salah satu bilangan asli yang kita cari. Kemudian bagaimana kalau N-nya lebih besar daripada 2? Kalau N sama dengan 1 sama dengan 3 C-nya, ketika N sama dengan 1, C sama dengan 3. Ketika N-nya ya kita perbesar lebih besar daripada 1, maka nilai maksimum daripada C-nya adalah 2. Kalau seandainya C-nya sama dengan 2, maka kita peroleh ABC 1, 2, 2. Perhatikan di sini. B-nya 2, C-nya 2. Dan ini bertentangan atau kontradiksi dengan syarat dalam soal, di mana greatest common divisor B dan C haruslah sama dengan 1. Nah, oleh karena itu, untuk ABC sama dengan 1, 2, 3 memenuhi, sedangkan untuk N lebih besar daripada 1, maka tidak ada nilai ABC yang memenuhi. Jadi untuk kasus kedua ini, bilangan asli yang kita peroleh adalah F123 yaitu sama dengan 8. Bagaimana kalau A sama dengan 3? Tentu saja hanya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3 menurut keterangan asumsi A lebih kecil sama dengan B. Nah, kalau kita ambil N yang sama dengan 1, 1 tambah 3, 4 sama dengan C. 1, 3 kali 1 kurang 1, 2. 2 C sama dengan 4 sehingga diperoleh C sama dengan 4. Perhatikan ini 3 dan 2. B-nya 3, C-nya 2. Ini kontradiksi dengan asumsi kita, yaitu B lebih kecil sama dengan C. Sehingga ini tidak memenuhi.
Bagaimana kalau n lebih besar dari 1? Kalau n-nya saja sama dengan 1, t sama dengan 2, maka tentunya kalau n lebih besar 1, maka nilai maksimumnya untuk c di sini adalah 1, dan ini tidak memenuhi. Ya, karena kontradiksi dengan asumsi A lebih kecil sama dengan B, B lebih kecil sama dengan C. Sehingga untuk AB sama dengan 3, untuk kasus ini tidak ada nilai A, B, C yang memenuhi. Sehingga hanya ada 3 bilangan asli yang memenuhi, yang dapat dinyatakan dalam untuk A plus B per C plus B plus C per A plus C plus A per B merupakan bilangan asli dengan GCD AB-nya 1, GCD C-nya 1, GCD C-nya 1, itu adalah 6, 7, 8. Demikian kita tadi telah membahas dua soal. Satu soal matematika, yaitu soal Olimpiade Matematika tingkat provinsi, dan soal yang terakhir ini adalah soal Olimpiade Matematika tingkat nasional. Kita telah berbicara tentang definisi, ya, keterbagian, kemudian sifat-sifat keterbagian, kemudian kita terapkan definisi tadi dan sifat-sifatnya tadi untuk menyelesaikan dua soal ini. Nah, masih ada 85 soal lagi tentang teori bilangan, khususnya tentang divisibility atau keterbagian bilangan bulat dan algoritma bagian. Silakan untuk dikerjakan, silakan download latihan soal itu di bahan ajar e-learning Institut Pekalongan. Kerjakan sebagai latihan. Semoga sukses dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.